Sudah Pak Riz, mulai? Ya, oke, ayo dibuka, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kita akan memulai untuk materi proposal PTK. Sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Aris, kita laporkan peserta Zoom sementara berjumlah 22. Ada saya, ada Pak Aris, jadi pesertanya 20, yang belum masuk 6 orang. Jadi sambil menunggu kita langsung dibuka oleh Pak Aris untuk materi proposal ini. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Mas Sofi mulai rekam ya, sambil nanti di admit kalau ada yang mau masuk, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi dipermaklumkan untuk di awal-awal ini karena di Balai Diklat ada 8 angkatan PJJ, kita dapat giliran siang ya Bapak Ibu. Nah, nanti minggu depan mulai hari Senin dan beberapa hari ke depan kita kayaknya gantian dapat giliran pagi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di jadwal. Insya Allah minggu depan mulai Senin itu kita dapat giliran pagi, ya. Untuk itu nanti Bapak Ibu silakan atur jadwal Bapak Ibu di sekolah. Bisa tukeran dengan teman atau istilahnya dimajukan atau dimundurkan, begitu caranya ya. Nah, jadi usahakan di Bapak Ibu bisa mengkondisikan dengan jadwal yang kalau seandainya pagi ya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk mata diklat baru, yaitu proposal penelitian tindakan kelas ya. Saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu, gimana sudah belajar, baca dan download, lihat video yang sudah saya publish Bapak Ibu? Sudah download Pak? Sudah. Sudah ya? Pak Kosim? Sudah Pak Kosim? Ya Pak, ya. Sudah di-download? Alhamdulillah ya. Sudah beberapa Pak. Ya. Jadi harapan saya pada diskusi kali ini Bapak Ibu sudah istilahnya fokus kepada materi kita, yaitu proposal PTK. Baik. Jadi saya mau refresh, sharing materi kita pada hari ini seperti yang sudah Bapak Ibu download tadi. Yang pertama, proposal PTK, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, layaknya sebuah penelitian, ya, tentu sebelum kita mau memulai penelitian, tentu kita harus lapor izin sama Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya. Tapi lapor izinnya kita tidak hanya sebatas ngomong saja,
Tapi pada waktu kita izin ya atau lapor kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah kita, tentu kita harus membuat sebuah proposal PTK agar Bapak Ibu Kepala Sekolah tahu Bapak Ibu mau penelitian apa, kelas berapa, fokusnya apa, judulnya apa, itu agar Bapak Ibu Kepala Sekolah kita tahu. Kenapa kita harus lapor Bapak Ibu? Ya agar selama penelitian tindakan kelas itu kita difasilitasi, ya, difasilitasi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kita. Dan sekaligus ya itulah tata krama etika kita. Karena nanti pada waktu laporan pengesahan PTK, laporan Bapak Ibu akhir nanti ya, itu harus ditandatangani oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pasti ini dari pengalaman ya, Bapak Kepala Sekolah tentunya akan tidak mau atau bahkan bisa jadi marah kalau Bapak Ibu tidak ada izin sebelumnya, tahu-tahu sudah melakukan PTK. Itu bisa jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah nggak mau tanda tangan. Makanya kita harus izin terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat sistematika proposal, saya mengacu kepada buku 4 dan buku 5 PKG Revisi 2019 yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ya. Nah, untuk proposal ada sebenarnya beberapa dari pakar yang memakai pola ABCD ya. A judul, A pendahuluan, B kajian dan seterusnya. Tapi kita merujuk saja di buku 4, buku 5, pakai pola bab 1, 2, 3, agar nanti pada waktu Bapak Ibu sudah masuk bab 4, Bapak Ibu tinggal nambahkan saja. Ya. Jadi istilahnya dari proposal Bapak Ibu sudah mencicil bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, bab 1, pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka, ada teori X, teori Z, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Bab 3, ada metode penelitian dari setting, prosedur, teknik, analisis, indikator kinerja, kemudian jadwal, dan daftar pustaka. Itulah kira-kira sistematika proposal yang akan kita pakai Bapak Ibu. Itu sudah ada di link tugas ya. Nanti tadi Bapak Ibu tentunya sudah download ya. Oke. Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama judul. Ya, judul di situ ada aturannya bahwasanya judul itu harus singkat, spesifik, deklaratif, mencerminkan permasalahan yang akan dipecahkan, tidak memberikan kemungkinan penafsiran yang beragam, bisa memuat materi atau variabel masalah dan variabel tindakan, kelas dan lokasi, menggunakan 20 sampai 25 kata. Adapun pola untuk menuliskan sebuah judul di dalam PTK, Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang di layar itu, bisa upaya meningkatkan Z melalui X, optimalisasi melalui X, penggunaan X untuk meningkatkan Z, meningkatkan Z melalui X, peningkatan Z melalui X, penerapan X untuk meningkatkan Z. Y itu adalah variabel masalah dan X itu adalah variabel tindakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat contoh di sana ya. Misalnya meningkatkan hasil belajar melalui mode pembelajaran number heads together. Mata pelajaran IPA pokok bahasan titik-titik siswa kelas 7B MTS ND tahun pelajaran 2020-2021 misal ya. Di sana ada kata hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan variabel masalah.
Model pembelajaran number heads together itu merupakan variabel tindakan. Untuk pokok bahasan, apabila pokok bahasan itu cukup untuk 2 kali siklus, pokok bahasan bisa Bapak Ibu tuliskan di judul. Tapi kalau pokok bahasan itu hanya sedikit dan tidak cukup untuk 2 kali siklus, maka pokok bahasan tidak perlu ditulis di dalam judul. Itu ya Bapak Ibu ya, tolong diingat. Nanti untuk redaksi judul khusus di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh, kalau memang di sekolah Bapak Ibu belum diizinkan atau tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka, nanti kita akan share kepada Bapak Ibu. Nanti ada file berikutnya. Lanjut latar belakang Bapak Ibu ya. Nah, apa yang ditulis di dalam latar belakang? Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah saya berikan rambu-rambu. Demikian juga nanti di lembar kerja latihan proposal PTK ini sudah saya pandu. Jadi lembar kerja yang sudah Bapak Ibu download itu sudah saya rancang untuk apa yang harus Bapak Ibu tulis itu di sana sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan itu bisa memudahkan Bapak Ibu bekerja. Jadi menggunakan pendekatan diduksi dari umum ke khusus, ya. Bapak Ibu tulis kenyataan yang ada, kondisi awal sebelum PTK. Bapak Ibu tuliskan harapan yang akan dituju dengan PTK ya. Kemudian Bapak Ibu identifikasi adanya kesenjangan masalah. Kemudian Bapak Ibu identifikasi penyebab masalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari beberapa masalah itu Bapak Ibu prioritaskan dan silakan carikan solusi pemecahan masalah. Solusi itulah yang akan Bapak Ibu tulis di dalam PTK Bapak Ibu. Jadi ya sekali lagi masalah itu diambil satu saja nanti, tidak harus semuanya. Langsung saja Bapak Ibu, bagaimana menuliskan redaksi rumusan masalah? Contoh di situ, apakah melalui X dapat meningkatkan Z? Apakah X dapat meningkatkan Z pada titik-titik? Apakah melalui X dapat mengoptimalkan Z titik-titik? Apakah penggunaan X dapat meningkatkan Z? Jadi seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Kemudian tujuan. Tujuan Bapak Ibu bisa pecah menjadi 2. Tujuan umum polanya untuk meningkatkan Z. Misalnya untuk meningkatkan hasil belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar. Misalnya begitu. Untuk tujuan khususnya untuk meningkatkan Z melalui X. Contohnya, untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran number heads together. Misalnya begitu. Untuk manfaatnya, nanti Bapak Ibu ambil manfaat praktis saja. Tidak usah pakai manfaat secara teoritis. Karena teoritis itu untuk para pakar saja Bapak Ibu. Nah, manfaat praktis minimal ada manfaat bagi siswa, ada manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Kalau mau ditambah manfaat bagi peneliti, alangkah lebih bagus. Tapi minimal itu Bapak Ibu ya, siswa, guru, sekolah. Kemudian kajian teorinya Bapak Ibu. Jadi kajian teori Bapak Ibu tuliskan konsep teori umum yang menghantarkan ke variabel. Variabel masalah Bapak Ibu apa? Hasil belajar, Bapak Ibu cari teori-teori tentang hasil belajar. Kalau Bapak Ibu menuliskan motivasi belajar, Bapak Ibu cari teori-teori tentang motivasi belajar.
Ya, ada azan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu cari nanti ya dari teori itu definisi konsep, definisi operasional terkait kata kunci. Kata kunci itu diambil dari variabel masalah dan variabel tindakan. Contoh kata kunci itu misalnya hasil belajar, motivasi belajar, minat belajar, aktivitas siswa, kemudian ditambah dengan model yang Bapak Ibu pilih, misalnya Numbers Together, Discovery Learning. Nah, itu contoh kata kunci. Kemudian di dalam kajian teori, Bapak itu cari teori-teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel masalah Y dan variabel tindakan atau X. Nah, ini contoh daripada bagaimana kita membreakdown suatu variabel masalah dan variabel tindakan. Menurut Bapak Ibu, yang A itu variabel masalah atau variabel tindakan? Yang A. Variabel tindakan. Ya, yang A itu adalah variabel tindakannya, obatnya Bapak Ibu. Sedangkan yang bawah itu variabel apa? Variabel masa apa? Variabel masalah atau penyakitnya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di teori itu saya di LKS itu saya kasih teori X dan teori Y gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam kajian teori juga ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu mindset seorang peneliti, bagaimana desainnya dari awal sampai akhir. Jadi kerangka berpikir itu adalah alur berpikir yang disusun secara sistematik untuk menjelaskan bagaimana proses sebuah penelitian tindakan kelas dari awal proses pelaksanaan, refleksi sampai akhir. Nah, di contoh sudah ada ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kerangka berpikir boleh dibuat dalam bentuk diagram seperti ini, boleh juga Bapak Ibu buat dalam bentuk narasi atau deskripsi atau kata-kata. Ya, dibuat dalam bentuk kata-kata, narasi juga boleh. Ya. Kemudian setelah kerangka berpikir ada juga hipotesis tindakan Bapak Ibu. Hipotesis tindakan itu adalah merupakan jawaban sementara berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir. Merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian atau kalau bahasa kita dulu kesimpulan sementara ya. Nah, contoh daripada hipotesis tindakan secara umum dengan X dapat meningkatkan Y, melalui X dapat meningkatkan Y. Jika diberikan X maka dapat meningkatkan Y. Misalnya dengan model pembelajaran Numbers Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut ke metode penelitian ya, dari mulai setting, prosedur, teknik, alat, pengumpulan data, teknik analisis data dan indikator kinerja. Saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Teknik pengumpulan data itu misalnya dengan tes. Alatnya apa? Lembar tes. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner atau angket. Nanti alat pengumpulan datanya berupa lembar angket gitu. Ya. Jadi tekniknya apa dulu baru alatnya. Sekali lagi ya, misalnya hasil belajar, tekniknya dengan tes. Alatnya apa? Ya lembar tes atau lembar soal, misalnya begitu Bapak Ibu. Indikator kinerja itu menentukan berhasil tidaknya suatu siklus atau PTK.
Nah, nih contohnya Bapak Ibu ya. Tekniknya tes, bisa observasi, bisa wawancara, bisa diskusi dengan teman-teman sejawat. Alatnya ya tes, nanti Bapak Ibu bisa dengan apa itu lembar soal, nanti bisa dengan pilihan ganda, bisa juga dengan IC, terserah nanti Bapak Ibu ya. Nah, contoh indikator kinerja ya. Contohnya penelitian ini dinyatakan berhasil apabila rata-ratanya 75, daya serap 75%. Apabila belum tercapai akan dilanjutkan siklus berikutnya. Demikian juga dengan minat, aktivitas, motivasi belajar ya. Itu contoh indikator kinerja yang indikator kinerja ini Bapak Ibu harus pasang di awal ya. Dipasang di awal sebagai penentuan lanjut atau tidaknya siklus. Di lembar kerja juga sudah saya berikan redaksinya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh juga indikator kinerja ya Bapak Ibu. Kemudian analisis data. Analisis data itu kalau di PTK Bapak Ibu nanti cukup tuliskan saja dengan deskriptif kualitatif begitu ya. Nah, analisis data. Nah, kemudian prosedur penelitiannya nanti Bapak Ibu dari siklus 1 ya, perencanaan Bapak Ibu tulis apa-apa saja yang ditulis di dalam perencanaan, misalnya peneliti melakukan analisis, ya, membuat RPP, membuat LKS, membuat instrumen, menyusun alat evaluasi, dan seterusnya. Di pelaksanaannya, membagi siswa, menyajikan materi, dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa pakai, ya. Pengamatan, ya, Bapak Ibu mengamati sesuai dengan desain yang sudah Bapak Ibu rencanakan di awal. Kemudian direfleksi, Bapak Ibu silakan catat kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan atau saat PBM. Ya, silakan dicatat baik dari segi siswanya maupun gurunya. Untuk siklus 2 langkahnya sama dan merupakan kelanjutan dari siklus 1. Jadi materinya lanjut, bukan mengulang ya, Bapak Ibu sekalian, materinya lanjut, bukan mengulang. Ya, saya kira itu dulu Bapak Ibu ya, untuk di proposal intinya. Nanti adapun lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di format sini Bapak Ibu ya. Petunjuk teknis sistematika penulisan PTK. Judul filenya format PTK ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini sudah secara detail dari awal. Kalau tadi kan PowerPoint, ini adalah PDF. Nanti Bapak Ibu bisa contoh atau lihat di sini. Di sini lebih jelas lagi Bapak Ibu ya. Demikian juga nanti Bapak Ibu bisa lihat di LK-nya ya. Nah, nanti dilihat di LK-nya. Kemudian untuk yang PJJ. Nih. Bapak Ibu, kira-kira di sekolah Bapak Ibu apakah sudah boleh melaksanakan tatap muka? Belum. Belum. Kita sudah. Belum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu yang boleh melakukan tatap muka, silakan laksanakan dengan tatap muka. Redaksi penulisan judul seperti yang sudah saya berikan tadi di PowerPoint tadi. Tetapi apabila Bapak Ibu belum boleh melakukan tatap muka, dalam arti Bapak Ibu harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh,
Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembelajaran jarak jauh itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan sistem luring. Luring itu luar jaringan. Tapi di sini non internet, tanpa internet, atau non daring, non tatap muka. Caranya gimana? Bapak Ibu guru tentu harus membuat materi ajar. Ya, baik itu bentuknya catatan ataupun ringkasan ataupun rangkuman materi ya yang bisa dipakai belajar untuk anak. Kemudian Bapak Ibu tentu harus bikin lembar kerja siswa. Ya. Jadi dari materi yang sudah Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu harus buat lembar kerja siswa agar siswanya kerja. LKS atau tugas lainnya, silakan Bapak Ibu kondisikan. Dan kalau perlu Bapak Ibu bikin instrumen penelitian bila perlu yang nanti bisa diisi oleh anak. Kemudian Bapak Ibu gandakan sejumlah anak atau sejumlah kelompok. Sekali lagi ya, bisa sejumlah anak, bisa sejumlah kelompok. Ya. Nah, atau Bapak Ibu usahakan LKS-nya LKS buatan Bapak Ibu sendiri. Jangan bikin pakai LKS yang beli. LKS yang buatan Bapak Ibu sendiri. Kemudian setelah Bapak Ibu buat, siswa mengambil ke sekolah. Jadi anak-anak Bapak Ibu suruh ke sekolah untuk mengambil materi ajar LKS atau tugas. Setelah siswa ngambil di sekolah, mereka pulang, siswa itu belajar dan mengerjakan tugas itu di rumah, ya. Baik bisa secara individu atau bisa juga dibuat secara kelompok. Nah, kalau sudah dikerjakan di rumah dengan waktu yang ditentukan oleh guru, siswa mengumpulkan kembali tugas yang sudah diberikan oleh guru. Demikian terusnya sampai 4 kali pertemuan atau untuk 2 kali siklus, Bapak Ibu. Ini alternatif apabila pertama di daerah Bapak Ibu sinyal susah, orang tua siswanya, wali muridnya belum punya HP Android atau tidak punya HP. Ya. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu sendiri untuk memakai IT-nya juga ada kendala. Nah, ini alternatif luring ini bisa dipakai. Kemudian cara yang kedua, pembelajaran jarak jauh ini dengan sistem daring, Bapak Ibu. Daring atau kelas online atau kelas virtual tentunya memakai internet. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai e-learning. E-learning di sini boleh pakai Bapak Ibu e-learningnya Kementerian Agama boleh, atau kalau sekolah punya bisa pakai e-learning sekolah. Atau bisa Bapak Ibu pakai fasilitas dari Google Classroom atau Google Site yang sudah disiapkan oleh Google. Atau Bapak Ibu bisa pakai blended learning, yaitu perpaduan tatap muka dengan kelas online di atas. Artinya Bapak Ibu misalnya ya, biar anak ngerti apa yang harus dikerjakan, anak disuruh masuk dulu, masuk sekolah barang sebentar, barang 5 menit, 10 menit, setelah Bapak Ibu jelaskan sebentar, kasih nanti caranya begini-begini, anak pulang, nah nanti anak ngerjakan tugas itu secara online dengan aplikasi yang Bapak Ibu sudah pilih. Bisa juga dengan distance learning. Bapak Ibu full 1 hari 9 JP, Bapak Ibu full Zoom meeting. Ya, kalau memang sarana prasarana memungkinkan. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa pakai fasilitas Zoom meeting, Google Meeting, ataupun pakai fasilitas WhatsApp juga bisa. Ya, jadi materi-materi ataupun tugas-tugas dari Bapak Ibu silahkan diposting di grup
WhatsApp kelas Bapak Ibu tentunya ya. Jadi harus dibikinkan dulu grup di WhatsApp. Nah, kemudian untuk yang PJJ, gimana redaksi judul di dalam PJJ? Nah, ini ya sudah saya berikan beberapa redaksi bagaimana membuat apa itu judul untuk yang kalau Bapak Ibu mau melakukan PJJ. Nanti Bapak Ibu bisa pilih atau bisa sesuaikan mana yang Bapak Ibu punya atau yang Bapak Ibu bisa ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai. Sekali lagi ya, ini alternatif untuk yang PJJ Bapak Ibu. Baik, langsung sekarang yang terakhir yaitu tentang tugas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Halo. Halo juga, Halo. Pak. Halo. Ya, masih ya, masih bersama saya ya. Masih, Pak. Lanjut. Ya, oke. Semangat. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu sampai membuat proposal, untuk hari pertama ini dulu, Bapak Ibu tolong diisi dulu pra-proposal. Untuk pra-proposal, malam ini nanti harus selesai. Kemudian besok kita akan diskusi di mana Bapak Ibu harus sudah mengajukan judul. Apabila judul sudah saya ACC, baru nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke proposal. Jadi sekali lagi ya, untuk malam ini nanti Bapak Ibu fokus dulu ke pra-proposal. Apa yang harus dikerjakan di dalam pra-proposal? Nah, seperti yang sudah di LK Bapak Ibu, pra-proposal silakan Bapak Ibu identifikasi masalah-masalah apa saja yang tengah Bapak Ibu alami saat ini. Silakan ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Kemudian dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi itu, silakan carikan mana yang Bapak Ibu akan angkat menjadi PTK. Artinya Bapak Ibu pilih. Dari sekian masalah, silakan Bapak Ibu ambil salah satu. Atau boleh salah dua. Misalnya hasil belajar dengan motivasi atau minat. Nah, masalah yang Bapak Ibu ambil itu, itulah sebagai variabel masalah atau penyakit Bapak Ibu. Nah, kemudian dari variabel masalah penyakit itu, apakah Bapak Ibu sudah menemukan solusi alternatifnya? Kalau belum, berarti Bapak Ibu nanti tolong dibaca ulang kembali strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang sudah saya share di laman e-learning ini. Apabila sudah, silakan ditulis ya, variabel tindakan atau obat yang Bapak Ibu pilih itu apa? Silakan ditulis. Itulah sebagai variabel tindakan atau obat. Nah, selanjutnya di sekolah mana Anda akan melakukan PTK, silakan Bapak Ibu tulis di SD mana, di SMP mana, di SMA mana, di MI mana, di MTS mana, di MA mana. Kemudian mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ajar atau kelas berapa, silakan tulis. Kalau Bapak Ibu mau nuliskan pokok bahasan, silakan. Dengan catatan kalau nuliskan pokok bahasan itu harus cukup untuk 2 siklus. Kalau tidak cukup untuk 2 siklus, tidak perlu ditulis di dalam judul. Bagi yang ngajar
di MI atau sebagai guru kelas, silakan pilih tema apa, subtema apa yang akan Bapak Ibu nanti pakai siklus, nanti pakai praktek. Kemudian kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa. Nah, dari atas sampai akhir di bawah, silakan Bapak Ibu rangkai menjadi sebuah judul PTK. Dengan cara silakan lihat contoh di PowerPoint yang tadi ataupun dari format PTK yang sudah saya publish di LMS ini. Nah, judul inilah nanti yang kita besok akan diskusikan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau judul sudah ACC, Bapak Ibu nanti bisa lanjut ke proposal. Nah, sekarang anggaplah sekarang misalnya judul proposal Bapak Ibu sudah ACC. Maka nanti Bapak Ibu akan lanjut menuliskan proposal PTK ini. Ini ya. Jadi judulnya apa, disusun oleh siapa, Kementerian Agama Kabupaten mana, madrasah apa, SD SMP mana, tahun 2020. Judulnya apa, kemudian langsung Bapak Ibu pendahuluan latar belakang masalah. Di sini ya Bapak Ibu sudah saya beri rambu-rambu latar belakang. Bapak Ibu bisa ambil dari beberapa pointer di bawah ini, ambil 1 atau 3 alinea. Bisa Bapak Ibu ambil dari Undang-Undang Sisdiknas, Bapak Ibu bisa ambil dari Permendikbud nomor berapa yang berkaitan dengan judul, pendapat para pakar ahli yang berkaitan dengan judul, dan seterusnya. Nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu ambil 1 alinea atau 1 alinea, 2 alinea, 3 alinea saja cukup. Demikian juga alinea berikutnya, Bapak Ibu ya, tuliskan kenyataan kondisi yang ada, 1 atau 2 alinea. Silakan tuliskan harapan yang Bapak Ibu tuju, tulis 1 atau 2 alinea, dan seterusnya. Ya. Rumusan masalah, silakan. Jadi ini nanti bisa di ATM Bapak Ibu. Apa itu ATM? Apa itu ATM Ibu? Ambil, tiru, modifikasi. Ya, betul Pak Ahmadi. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ambil, tiru, modifikasi ini. Jadi caranya tolong file latihan proposal di sini kerja. Ini nanti Bapak Ibu download, Bapak Ibu copy dulu, baru di kopian itulah nanti Bapak Ibu kerja. Boleh seperti itu atau boleh Bapak Ibu kerja langsung di sini, tapi nanti pada waktu nge-save itu pakai save as. Ya, save as sehingga file aslinya masih tetap ada. Untuk rumusan masalah, Bapak Ibu ya, jika variabel masalahnya 2, maka rumusan masalahnya nanti juga 2. Misalnya di judul Bapak Ibu mengangkat upaya meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar. Nah, berarti di sana ada 2 variabel masalah, yaitu hasil belajar dan motivasi belajar. Makanya nanti rumusan masalahnya juga ada 2. Nah, khusus untuk ini saya harapkan Bapak Ibu tolong ambil 2 variabel masalah. Yang pertama, hasil belajar wajib. Tolong dicatat ya, hasil belajar wajib. Kemudian variabel masalah yang lain silakan. Bapak Ibu mau ambil aktivitas siswa, boleh, minat siswa boleh, motivasi siswa juga boleh. Ya. Nah, jadi yang wajib hasil belajar pasti ya, seorang guru kan endingnya kan ke hasil belajar. Ditambah silakan boleh Bapak Ibu pilih aktivitas siswa, minat siswa, motivasi belajar siswa. Nah, itu nanti Bapak Ibu pilih. Kemudian tujuan penelitian, nanti Bapak Ibu buat tujuan khusus tersendiri boleh,
tujuan umum tersendiri boleh, atau dijadikan satu seperti ini juga boleh. Ya, ini kebetulan tujuan khususnya. Ya, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, dibikin tujuan khusus sendiri, tujuan umum tersendiri boleh, atau dijadikan satu juga boleh. Manfaat tadi sudah saya sebut, minimal siswa, guru, sekolah boleh ditambah bagi peneliti. Ini Bapak Ibu boleh ATM. Kemudian di bab 2 kajian teori. Silakan Bapak Ibu tulis teori X tentang variabel masalah, teori Y tentang variabel tindakan yang Bapak Ibu pilih, ya. Nah, nanti tentunya ini harus masing-masing peserta pasti beda. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini sudah saya contohkan. Contohnya seperti ini, tapi Bapak Ibu mau pakai kerangka berpikir yang lain juga boleh. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau ada baca-baca dari karangan-karangan profesor yang lainnya mau pakai silakan. Kemudian untuk kerangka berpikir, Bapak Ibu bisa dalam bentuk diagram seperti ini atau dibuat dalam bentuk narasi atau deskripsi. Hipotesis tindakan, ya seperti tadi, ya ini contohnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian metode penelitian, nah di sini juga sudah saya berikan contoh pada Bapak Ibu, ya. Nah, termasuk sampai indikator kinerja, prosedur, di sini sudah saya berikan alur, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi saja. Adapun di rujukan atau daftar pustaka, Bapak Ibu nanti bisa lihat di file format PTK. Tolong dicatat ya Bapak Ibu ya. Cara menulis rujukan atau cara menulis daftar pustaka sudah ada di file format PTK. Format PTK, di sana ada cara menuliskan rujukan dari internet, dari buku, dari artikel, dari karangan buku 2 orang, 3 orang, di sana ada. Ya. Nah, oke. Sekali lagi ini untuk proposal ini nanti Bapak Ibu punya waktu sampai 4 hari dari tanggal sekarang 10, 11, 12 sampai 13. Ya. Kemudian nanti cara mengirimkan filenya seperti ini. Ya. Nah, itulah proposal PTK Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu buru-buru. Yang penting Bapak Ibu baca-baca dulu file model-model pembelajaran, strategi, pendekatan, metode, dan seterusnya. Kemudian sekali lagi untuk malam ini ya, malam ini Bapak Ibu kerjakan aja dulu, yaitu pra-proposal PTK, isi sampai menemukan judul, ya, sampai menemukan judul. Tapi tidak perlu dikirim sekarang, Bapak Ibu ya, tidak perlu dikirim sekarang, tapi ngirimnya besok. Artinya malam ini Bapak Ibu kerja sampai menemukan judul, tapi tidak perlu dikirim sekarang, ngirimnya besok, ya. Karena besok kita akan forum diskusi. Dengan forum diskusi, di sanalah Bapak Ibu silakan ditulis, ajukan judul Bapak Ibu. Setelah judul ACC, baru nanti Bapak Ibu lanjut ke tahap berikutnya, menyusun proposal PTK. Begitu Bapak Ibu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya berikan. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan
Dipersilahkan. Silakan Pak Ahmadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak ya. Langsung saja Bapak. Jadi sebagaimana yang sudah diinformasikan tadi bahwa pra-proposal harus kita kerjakan. Tapi yang saya ingin tanyakan Pak WI, jadi mohon maaf kalau kita mengacu sama jadwal untuk besok pagi tidak ada kegiatan begitu untuk hari Ahad. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua Pak WI, jadi sekali lagi kaitannya dengan beberapa pembahasan tadi terkait dengan proposal PTK. Tentu sekali menjadi hal yang baru bagi kami karena saat ini kami memang dituntut untuk bisa membuat sebuah proposal atau membuat penelitian tindakan kelas. Nah, sedikit berkaitan dengan pembelajaran di MI, tentu sekali berbeda sekali dengan pembelajaran yang di MTS dan di MA begitu. Nah, bagaimana cara kita sekarang, terutama yang di guru-guru MI, untuk bisa mensiasati sebuah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anak didik kita, sementara dalam pembelajaran MI itu menggunakan pembelajaran tematik. Tentu sekali banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sifatnya urgen, sehingga kemungkinan kita mengalami kesulitan untuk menghubungkan variabel tindakan yang harus kita gunakan begitu. Dan yang terakhir Bapak WI, kaitannya dengan tadi ada ketentuannya bahwa dua variabel masalah, kalau tidak salah tadi, yang pertama hasil belajar itu wajib hukumnya harus ada, dan yang kedua nanti disesuaikan sama masing-masing peserta. Nah, bagaimana cara kita sekarang itu mengangkat sebuah variabel masalah yang berhubungan dengan kemampuan minat baca anak yang masih rendah begitu. Barangkali itu saja Pak WI, mohon tanggapan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmadi. Di angkatan sebelumnya, di PJJ angkatan 3, kebetulan saya ngampu guru-guru MI dan SD Pak Ahmadi ya. Jadi khusus kemarin itu di angkatan 3 yang saya ampu itu adalah guru MI dan guru SD. Untuk guru MI dan guru SD juga tidak masalah Pak Ahmadi. Jadi nanti di dalam pelaksanaannya satu siklus itu kan 1 minggu. Ya, 1 kali bukan 1 minggu, satu siklus itu 2 minggu, 1 kali siklus pertama pertemuan 1 itu adalah 1 minggu. Bagi guru-guru di MI atau guru kelas, berarti nanti di dalam siklus 1 pertemuan 1-nya itu ya 1 minggu mengalir ya. Kemudian untuk menerapkan modelnya ya silahkan. Artinya walaupun di MI itu di buku gurunya di sana sudah ada alur proses pembelajaran, tapi Bapak Ibu bisa memodifikasi dengan model atau obat yang Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu memilih dengan discovery learning. Ya pastikan bahwasanya di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu, model discovery learning itu harus dipraktekkan.
pastikan itu. Ya, makanya RPP-nya pun juga harus didesain dengan sintak atau dengan langkah discovery learning. Begitu Pak Ahmadi. Nah, memang betul Pak Ahmadi, kemarin saya dapat info dari panitia bahwasanya peserta kali ini adalah MTS MA atau SMP SMA. Nah, untuk SMP SMA, makanya tadi saya wajibkan hasil itu wajib dan ditambah dengan bisa minat, aktivitas maupun motivasi. Memang di angkatan yang kemarin, betul Pak Ahmadi, khusus untuk kelas 1 MI, kelas 2 MI, ya itu masih saya perbolehkan. Kemarin rata-rata mengangkat kemampuan membaca. Ada yang di Dujuna itu upaya meningkatkan kemampuan membaca saja, sudah saya kasih. Ada yang menulis kemampuan menulis saja, sudah saya kasih. Atau yang menulis kemampuan berhitung, saya kasih. Artinya hanya satu variabel. Itu untuk kelas kecil, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi kalau untuk kelas besar, kelas 4, 5, 6, saya kira sudah bisa. Itu Pak Ahmadi ya. Jadi nanti hasil ditambah dengan minat, aktivitas, atau motivasi, saya kira untuk kelas 4, 5, 6, saya kira bisa. Kemudian karena di MI guru kelas itu tematik, nanti Pak Ahmadi boleh memilih ya, artinya yang mau diangkat atau yang mau dipakai diambil tindakan itu kan tematik itu kan ada beberapa mapel, ya kan? Nah, dari beberapa mapel itu nanti Pak Ahmadi dan Bapak Ibu yang lain boleh pilih. Saya mau fokus ke IPA-nya saja. Berarti nanti Bapak Ibu hanya menyoroti hasil ulangan matematikanya saja. Yang diterapkan tindakannya di IPA-nya saja. Ya, yang lain tetap artinya pada waktu ngajar tetap tematik, tetapi nanti yang diambil sebagai sampel itu adalah salah satu mata pelajaran boleh. Tetapi nanti RPP-nya juga RPP tematik. RPP-nya tematik, ngajarnya tematik, tapi nanti hasil yang diolah di dalam PTK boleh ngambil satu mata pelajaran. Terserah nanti mau IPA-nya, mau matiknya, mau IPS-nya boleh. Atau kalau mau semuanya juga boleh. Artinya langsung berarti subtema 1, subtema 2, subtema 3 mau diambil semuanya juga boleh. Begitu Pak Ahmadi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya Pak. Ibu Nil Askina. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tanyakan di sini adalah kan kalau saya di sekolah saya pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran luring Pak, karena kondisi seperti yang tadi diungkapkan, kondisi siswa yang tidak punya HP dan lain sebagainya. Nah, nanti dalam penyusunan desain RPP-nya, kalau misalnya kita menggunakan salah satu model pembelajaran Pak, apakah nanti sintak-sintaknya itu bisa dilaksanakan? Sementara anak-anak seperti tadi, langkah-langkahnya misalnya membuat materi ajar, kita membuat materi ajar langsung buat LKS, kemudian dibagikan kepada anak besok mengumpulkan, begitu Pak. Jadi sintak-sintaknya itu mungkin tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya Pak. Bagaimana ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Rencana Ibu luring dengan individu atau kelompok? Dengan individu Pak. Kalau individu berarti Ibu harus mencari model yang sifatnya individu. Ya, yang sifatnya individu yang memungkinkan siswa
bisa mengikuti sintak-sintak yang ada. Iya, Pak. Jadi LKS Ibu harus Ibu desain sesuai dengan sintak model yang Bapak Ibu pilih. Nggih, nggih. Begitu Ibu? Nggih, nggih. Terima kasih Ya, banyak, Bapak. jadi LKS Ibu dibikin yang untuk individu dan langkah-langkah yang ada di dalam LKS itu harus mengikuti sintak yang ada di dalam model yang Ibu pilih. Ya, jadi nanti silakan pilih ya. Iya, Jadi ya, Pak. kalau individu nggak bisa, Ibu misalnya memilih model pembelajaran think and pair and share. Bapak Ibu tidak bisa memilih apa itu model pembelajaran window shopping, nggak bisa. Silakan nanti dilihat model-model yang sifatnya individu. Begitu Ibu. Iya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Yeah. Ibu. Silakan Bapak Ibu Saya, yang Pak. lain. Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Wahyuni. Terima kasih. Yang pertama, kebetulan saya kan di MAN gitu Pak ya, dan mengampu pelajaran matematika wajib kelas 12. Di kelas 12 itu semester 1 hanya ada 2 bab, sedangkan di semester 2 itu hanya ada 1 bab. Sehingga dalam kebiasaan kayak kami gitu di MAN, materi pelajaran kelas semester 2 itu kita tarik dia ke semester 1 gitu. Jadi semester 1 itu sudah habis pembahasan matematika. Untuk semester 2-nya itu udah tinggal kita mengulang dari pelajaran kelas 10 gitu Pak ya. Nah, sedangkan kalau saya lihat di jadwal kita akan meneliti itu sekitar tanggal 17 Oktober. Nah, di mana salah satu prinsip PTK itu adalah tidak boleh mengganggu pembelajaran kan Pak ya. Sehingga di mana di program semester itu materi yang akan saya sampaikan pada waktu tanggal 17 Oktober itu sudah memuat materi semester 2 gitu Pak ya. Jadi sudah habis materi kelas 12 semester 1-nya. Tinggal 1 minggu ini tanggal 17 Oktober itu sudah masuk ke materi semester 2 gitu ya. Jadi enggak apa-apa saya meneliti materi itu Pak ya. Ibu Wahyuni selain ngajar kelas 12 ada ngajar kelas lain? Enggak ada, cuma kelas 12 saja. Ya, Bapak Ibu sebenarnya PTK ini kalau bisa jangan kelas akhir ya, jangan kelas 12, kelas 8, kelas 9 atau kelas 6 ya. Kalau bisa sebenarnya. Karena kelas-kelas akhir gitu tuh kan sudah sibuk untuk persiapan ujian akhir. Tapi karena Bu Wahyuni hanya ngajar kelas 12 saja, ya enggak apa untuk latihan. Enggak apa Bu Wahyuni, silakan sesuaikan saja dengan program semester Ibu. Ya, ya tulis saja. Ini namanya kasuistis ya. Artinya berarti nanti di proposal PTK Ibu Wahyuni nanti tertulisnya ya tetap aja di semester 1. Nggih. Semester 1 walaupun materinya itu sebenarnya materi semester 2. Itu ya, itu memang sekolah punya guru, sekolah punya hak ya. Artinya menarik materi semester 2 ke materi ke semester 1 itu wewenang guru atau sekolah. Tapi semesternya tetap aja silakan ditulis di semester 1. Begitu Ibu ya? Iya. Yang kedua mungkin Pak, kalau Discovery itu LKS-nya itu memandu siswa pakai titik-titik kita Pak ya untuk menanukan sebuah konsep. Sedangkan kalau PBL itu LKS-nya itu maksudnya tanpa panduan Pak ya, itu bedanya Pak ya. Kalau PBL problem based learning itu harus berangkat dari masalah. Iya, di Berangkat LKS-nya dari masalah dulu, baru nanti anak kerja memecahkan masalah. Kalau discovery itu berangkat dari apa yang diamati di awal. Ibu rencana mau pakai apa?
Mau pakai PBM, Pak. Problem apa? Berbasis Problem masalah. listening. Ya. Ya, harus ada masalah dulu. Nanti Ibu pelajari dulu sintak discovery, sintak problem based learning ya. Oke. Ya, oke. Silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan Bu Sarjani. Di-mute dulu Ibu. Di-mute. Ya, silakan. Masalah yang ingin saya angkat nanti kan ada aktivitas. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan nanti kita penelitiannya luring, Pak. Bagaimana kita bisa nanti melihat aktivitas siswa itu, Pak? Apa jalan yang kita harus tempuh? Nah, itu yang saya berarti tanyakan. nanti Ibu harus menyiapkan instrumen. Jadi misalnya apakah anak mengerjakan tugas, ya kan? Nah, jadi nanti Ibu bikin instrumen yang kira-kira dengan checklist. Apakah anak ngerjain ini? Iya. Anak ngerjain ini? Iya. Dan seterusnya nanti bisa diisi oleh anak atau bisa diisi oleh orang tua siswa. Dari sanalah Ibu bisa melihat bahwasanya siswa itu aktif. Itu Ibu. Oke, makasih Pak. Ya. Kalau pakai daring mudah Bapak Ibu ya. Dengan di Google Classroom itu kelihatan siswa yang aktif, siswa yang enggak kelihatan. Kalau mau pakai Google Classroom atau pakai Google Site, apalagi dengan e-learning seperti kita seperti sekarang ini kelihatan sekali. Bapak Ibu Zoom, Bapak Ibu kirim tugas, Bapak Ibu download, Bapak Ibu baca itu kelihatan gitu loh, ya. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Pas. Assalamualaikum. Izin satu. Siapa ini? Pak Muazzin. Oh, Pak Muazzin. Silakan Pak Muazzin. Saya garis bawahi terkait dengan tugas pertama, yaitu masalah mengidentifikasi, mencoba meraba-raba beberapa permasalahan atau variabel Y, variabel masalah. Ada kendala yang saya hadapi, Pak. Ya. Saya kan dalam hitungan situasi corona ini, saya dimutasi dari sekolah lama ke sekolah baru, yaitu sejak tahun ajaran baru. Yang tahun ajaran baru itu kan keadaan pembelajaran kita belum optimal. Terkait dengan bagaimana saya akan mengidentifikasi atau mengetahui bagaimana siswa saya, nah ini kayaknya apakah ideal saya mencoba bertanya ke guru-guru di sana, tempat sekolah baru saya, atau bagaimana solusinya, Bapak? Terima kasih. Nah, Pak Muazzin sudah masuk di kelas yang sekolah baru belum? Sudah masuk. Ya, kalau sudah ya Pak Muazzin amati saja di kelas yang sekarang Pak Muazzin. Ya. Gitu. Yang kelas yang sekarang Pak Muazzin ajar itu ada masalah apa di sana? Oh, gitu ya. Ya, kemudian kalau mau tambah info ya Pak Muazzin tentu bisa merasakan lah. Saya gitu pindahan kelas yang saya ajar begini, fasilitasnya begini, anak-anak begini. Saya kira dengan melihat kelas yang Bapak Muazzin ajar aja, saya kira Pak Muazzin bisa mengidentifikasi masalah walaupun tanpa harus tanya ke guru-guru di tempat yang baru. Saya kira bisa toh. Insya Allah. Nah, cuma belum maksimal lah karena pembelajarannya ya kadang Pak Muazzin tatap muka atau jarak jauh?
Modelnya apa sifatnya tadi? Istilah kadang Luring. daring, kadang luring, kombinasi. Nah, Blended ya? nanti rencana Pak Muazzin mau luring atau daring? Nah, terkait masalah rencana, saya masih belum mendalami secara utuh dulu. Saya harus baca dulu apa referensi yang harus saya pahami dulu. Jadi ya, Bapak Ibu nanti tolong ya, mulai dari sekarang harus sudah difikirkan rencana Bapak Ibu mau daring, mau luring atau tatap muka. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari sekarang harus sudah bisa menentukan. Tetapi apabila nanti sewaktu-waktu berubah di tengah jalan, selama belum mulai siklus masih boleh. Artinya kemarin ya Bapak Ibu di angkatan sebelumnya, rencana awal itu tatap muka. Sudah bikin proposal, sudah jadi, tahu-tahu oleh Pemdanya sekolah itu tidak boleh melakukan tatap muka. Akhirnya desain yang tadinya tatap muka harus dirubah ke dalam luring atau ke dalam daring gitu Bapak Ibu ya. Nah, makanya untuk sementara Bapak Ibu pastikan mau pakai tatap muka, luring atau daring. Nah, sementara itu dulu pastikan, tapi sewaktu-waktu nanti kalau berubah masih bisa. Ya, makasih. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu. Masih ada? Sudah jelas ya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, sekali lagi ya Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu kerjakan pra-proposal PTK, tapi tidak perlu dikirim atau tidak perlu dikumpulkan, mengumpulkannya besok. Ya, besok pada waktu kita forum diskusi. Jadi besok kita forum diskusi itu silakan Bapak Ibu setor judul Bapak Ibu. Ya, setor judul Bapak Ibu, nanti saya periksa dulu. Kalau judul Bapak Ibu sudah ACC, baru silakan Bapak Ibu lanjut ke proposal. Makanya sekarang Bapak Ibu jangan dulu kerja proposal, tapi nunggu judul ACC dulu. Kalau judul sudah ACC, baru Bapak Ibu nanti lanjut ke proposal. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas atensi perhatiannya. Untuk teman-teman yang belum bisa ikut Zoom, nanti bisa melihat dari rekaman yang ada. Ini untuk BLC konsep sampai judul gini mungkin kalau masih ketinggalan, masih memungkinkan, masih saya berikan kesempatan untuk nyusul ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau sudah selesai proposal PTK kok belum juga ngumpul, nah itu nanti yang berat biasanya Bapak Ibu. Tolong kepada teman-teman ya, makanya usahakan ya bisa update, bisa mengikuti materi, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan mengikuti dan mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Tetap semangat Bapak Ibu ya, bersama kita bisa, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat dan senantiasa jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan lagi ke Mas Sofil. Silakan Mas Sofil ditutup. Ya, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Karena diawali dengan doa, Bapak Ibu, mari kita berdoa karena sudah selesai dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian proposal PTK ini
Bapak Ibu kalau mau masih ngobrol silahkan. Apa langsung saya tutup? Kayaknya ada yang mau sholat asar. Ya, tutup saja Pak. Tutup ya, biar langsung saya konfirmasi, saya rekam. Tutup aja Pak Sofi. Ya, oke Bapak Ibu pamit ya. Oke. Izin Li. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih banyak Pak Haris. Terima kasih Yo, banyak. sama-sama. Jika ada kendala, japri di Telegram aja ya. Ini saya tutup. Ya, siap silakan Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.